Ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dan tidak bosan-bosan kita mengucapkan puji syukur dan segala puja-pujian yang kita persembahkan kepada Allah adalah merupakan bukti rasa kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kita tidak terhitung jumlahnya, dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Dan sangat wajar apabila kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Siapapun kita bersyukur kepada Allah dimanapun, siapapun dan kapanpun, selalu bersyukur kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah untuk dijadikan hambanya yang pandai bersyukur. Kalau kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur, maka nikmat Allah akan selalu bertambah. Tapi manakala kita kufur, artinya tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tergolong kepada hamba yang kufur, dan tentu kita akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya yang cinta akan sunnahnya. Semoga keberkahan senantiasa melimpah, dan tentu kita juga berharap sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya, dan kita berharap bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita, dan seraya kita senantiasa mendawamkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, izinkan saya selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seraya kita meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita. Karena apa? Karena amal ibadah ini akan kita bawa menjadi sangu, menjadi oleh-oleh, menjadi tabungan untuk kita kembali pulang ke akhirat kelak. Dengan apa? Dengan modal takwa. Takwa inilah tabungan kita yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal, untuk menabung. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Menabunglah kamu, berbekallah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah juga yang menjadi dasar dalil salah satu saudara-saudara kita sudah berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sekarang termasuk bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, pada bulan ini juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu berangkat haji, salat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, amal kebajikan yang kita lakukan
berbuat baik yang kita lakukan, memberi makan yang kita lakukan, senyum kepada orang pun itu adalah sedekah, dan itu akan menjadi bekal bagi kita semua untuk kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan saya sampaikan sebuah ayat Al-Qur'an surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut innallaha alimul khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat Luqman 34 ini berisi pengetahuan tentang alam gaib atau tentang perkara gaib. Pertama, sesungguhnya kata Allah, kiamat itu adalah ada pada ilmuku. Hanya aku yang mengetahui kapan hari kiamat. Ini pertama yang diberikan pengetahuan kepada kita bahwa kiamat itu entah kapan terjadi, tetapi hanya Allah saja yang tahu. Malaikat pun, para nabi pun tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Yang kedua dari surat Luqman ini, wa yunazzilul ghaith, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Sekarang musim hujan, banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana yang disalahkan pemerintah. Yang disalahkan keadaan, yang disalahkan cuaca. Kita tidak sadar betapa sulitnya mengatasi banjir. Sementara kita sendiri juga sulit menghadapi banjir. Mungkin rumah kita juga kena banjir. Kalau di dataran rendah, karena selokan kecil, drainase tidak bagus, air mengalir dari atas ke bawah, yang di bagian bawah yang beresiko terkena banjir. Tapi kembali kita ingat bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Kapan hujan itu akan turun, di daerah mana akan turunnya, berapa debatnya, berapa jumlahnya, berapa menitnya, atau berapa jamnya, hanya Allah lah yang tahu. Tapi kita sadari bahwa Allah lah yang menurunkan hujan itu. Ini surat Luqman 34. Yang ketiga dari surat Luqman 34 ini, jamaah rahimakumullah, wa ma tadrin nafsum ma taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Allah tidak berikan kita kemampuan untuk bisa menganalisa, untuk bisa memitigasi apa yang akan terjadi besok. Karena itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak usah besok 1 jam dari sini, 2 jam atau 3 jam. Dan itu adalah perkara gaib, perkara ghaib, dan hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Artinya, meskipun kemampuan manusia bisa merencanakan besok akan A atau agenda A, agenda B, agenda C, itu hanya rencana, hanya keinginan, hanya agenda dari manusia, tapi Allah juga yang menentukannya. Maka oleh karena itu ajaran Islam mengajarkan ketika kita berjanji bahwa besok kita akan ketemu, maka sertakanlah Allah di dalamnya. Apa jawabannya? Kita ketemu besok. Jawaban kita adalah insya Allah. Artinya kalau Allah berkehendak. Tapi kalau kita berjanji, apakah kita bisa besok ketemu? Ya, besok kita ketemu ya. Kadang-kadang pembicaraan ini tanpa kita sadari, seolah kita menegasikan atau menafikan Allah. Besok kita ketemu jam sekian. Tapi apa yang akan terjadi besok? Kita tidak tahu. Tapi sertakanlah Allah dalam segala aktivitas kita. Bahwa kita janji besok jam 9,
Jawaban kita adalah insya Allah, artinya kalau Allah menghendaki. Yang keempat dari surat Luqman ayat 34 ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ma nafsum bi ayin ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia dimatikan. Karena ini adalah perkara gaib, perkara rahasia, rahasia Allah. Apakah seseorang memiliki umur panjang? Apakah seseorang memiliki umur pendek? Tapi pengetahuan bahwa seseorang mati tanggal sekian di mana tempatnya hanya Allah yang tahu, meskipun ada fenomena-fenomena pengetahuan yang melihat dari gejala-gejala bahwa ini tidak lama lagi. Itu hanya sekelumit saja. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita secara persis tidak tahu di bumi mana kita dimatikan. Kadang cerita ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Seseorang atau si fulan berdomisili di Jakarta, tetapi ada urusan pekerjaan datang ke Lampung hanya untuk pekerjaan saja, tetapi di Lampung dia meninggal. Artinya tercatat bahwa di si fulan ini adalah meninggalnya di Bandar Lampung meskipun jenazahnya dibawa ke Jakarta. Pun demikian sebaliknya, atau kita berangkat ke Jakarta, tapi karena ajalnya tertulis dia meninggal di Jakarta, jenazahnya dibawa ke Lampung, ini adalah pengetahuan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara-perkara apa yang kita sampaikan ini adalah pengetahuan secara umum. Kita diberikan ilmu oleh Allah hanya sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kami berikan kepada kalian itu ilmu hanya sedikit saja. Hanya secercah saja ilmu yang kita miliki, meskipun kita pakar dalam satu persoalan atau banyak persoalan. Artinya bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Semua ketentuan, semua takdir ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah